Pemerhati intelijen SRC sebut ada keterlibatan Profesor P dalam mencetak ijazah palsu Jokowi. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Faktanya kan sudah saya urai, sudah saya lacak, sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios. Kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Baik, siapa saja yang Anda ketahui pihak-pihak yang kemudian ini terlibat dalam proses pencetakan ijazah ini, Bang Bitor? Kalau yang saya urai pertama itu adalah kader kami, kader Partai PDI Perjuangan. Di situ ada Denny Iskandar, di situ ada Yulianto, ada Indra, terus dari Solonya ada Anggit, ada David, ada Widodo. Nah, informasi hari ini melompat. Jadi kalau tadinya kita menemukan siapa-siapa orang-orang kader, orang-orang tim Solo yang melakukan rembukan untuk membahas kekurangan dokumentasinya Jokowi untuk memenuhi syarat maju di Gubernur DKI. Nah, itu yang kita rilis tahun 2012. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustowo Berkama. Bisa dicek tahun itu 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Nah, menariknya seperti saya sudah bisa duga sebelumnya, ini jadi gayung bersambut. Ini kemudian ternyata pemerhati intelijen Sri Rajasa Chandra, dia mengaku telah melakukan investigasi ke Pasar Pramuka dan bertemu dengan beberapa orang yang mengenal Paiman dan memastikan Paiman itu memiliki usaha percetakan di Pasar Pramuka. Nah, siapa yang benar ini? Nah, klarifikasi dari Paiman inilah kemudian dikomentari lagi oleh pengamat intelijen Sri Rajasa.
Dan dia kembali membuat artikel. Ini Pak Sri Rajasa ini senang menulis rupanya ya. Dia juga pernah membuat buku. Saya sempat dikirimi bukunya itu. Ini bukunya Intel Juga Manusia. Ini cerita tentang bagaimana pengalaman intelijen puluhan tahun di Aceh. Dan dia ternyata luar biasanya, dia punya hubungan yang sangat dekat meskipun tadinya bermusuhan dengan para kombatan dari Gerakan Aceh Merdeka. Nah, kali ini dia membuat artikel di media online, di medianya adalah indonesiawatch.id dengan judul "Mengapa Paiman Raharjo klaim batas waktu kepemilikan kios percetakan". Saya bacakan ini artikelnya. Dalam keterangannya pada tayangan kanal YouTube Suara Anda 24 Juni 2025 yang video tadi itu ya, Paiman Raharjo memberikan pengakuan bahwa dirinya memiliki kios ketik dan cetak skripsi di Pasar Pramuka. Tapi menjadi menarik dari pengakuan Paiman Raharjo adalah klaim tahun kepemilikan kios ketik dan cetak skripsi pada tahun 1997 sampai dengan 2002. Mengapa Paiman harus memberikan batas waktu kepemilikan kios ketik dan cetak skripsi 1997 sampai 2002? Tentunya pengakuan tersebut tidak semata-mata sebagai pelengkap kejujuran dengan tanda petik Paiman soal kepemilikan kios di Pasar Pramuka. Justru ada hal yang disamarkan dalam pengakuan Paiman Raharjo dan tidak tertutup kemungkinan adanya kecemasan Paiman Raharjo jika harus ikhlas untuk berkata jujur. Hasil temuan di lapangan didapat informasi dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Paiman Raharjo, mantan Wakil Menteri Desa, telah memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 1990-an sampai tahun 2017. Kios milik Paiman pertama berada di areal depan Pasar Pramuka, kemudian pindah ke areal belakang Pasar Pramuka. Ketika ditanya kepada rekan-rekan Paiman kenapa kiosnya harus pindah ke belakang, dengan nada berkelakar rekan-rekan Paiman itu menjawab, "Apa yang kami lakukan di sini banyak ilegalnya. Jadi kalau kios berada di belakang semata-mata demi pertimbangan keamanan." 8% menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya, Pak? Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang. Pak Bareskrim kemarin, Pak Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, UGM nggak dipercaya, Bareskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Tapi kan kalau kita ketahui ini kan proses mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini saat ini sedang bergulir. Tentunya banyak pihak yang kemudian dimintai bukti yang berkaitan juga dengan adanya kasus ini begitu. Apakah Anda juga bisa memberikan bukti-bukti tersebut mungkin sebagai pendukung kepada pihak kepolisian, dan jika ada ini apa yang nantinya akan disertakan? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Suryo, karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Kalau saya intern partai, saya menjelajah dari awal pertemuan tim Solo masuk ke Jakarta, ketemu dengan Mas Prasetyo Edi Marsudi, terus ketemu sama siapa, ada juga kawan dari Gerindra segala macam, mempersiapkan dokumen Ahok, mempersiapkan dokumennya Jokowi, sama-sama berbarengan rombongan ke KPUD, ketemu sama Juri Adrianto. Saya batasnya sampai situ. Nah, terus selesai DKI, Jokowi melompat menjadi presiden, Ahok menjadi gubernur. Maka tahun 2015 daerah itu, Pasar Pramuka itu dilakukan penertiban. Tertangkaplah beberapa orang pelaku bisnis
sarjana itu. Nah, itu data mereka tentunya ada di Polda. Informasi dari Bitor itu menarik perhatian seorang pengamat intelijen, Sri Rajasa Chandra, MBA ini. Profesinya sekarang sebagai pengamat intelijen, tapi sebenarnya dia lama bergulat di dunia intelijen selama dia masih aktif di kemiliteran. Jadi dia adalah pensiunan perwira menengah, pangkat kolonel kalau tidak salah ya. Dan laluri intelijen dia mencium ada sesuatu yang tidak beres dalam soal ini. Dia kemudian turun menyelidikinya dan mendapatkan info, kemungkinan atau dugaan bahwa Pak Iman, ketua relawan sedulur Jokowi itu yang punya percetakan di Pasar Pramuka, terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi itu. Nah, ketika dia berkomunikasi dengan Roy Suryo, dia makin yakin setelah mendapat informasi dari Roy Suryo bahwa pada tanggal 6 Mei lalu, tahun 2025 ini ya, dia dikirimi WhatsApp panjang oleh Pak Iman. Intinya di situ dia mengingatkan Roy Suryo itu agar segera minta maaf kepada Jokowi, karena menurut Pak Iman dia sudah melihat sendiri ijazah Jokowi, dan itu kata dia sama dengan ijazah-ijazah lainnya, dan sebagai seorang rektor dia tahu yang soal-soal begini dia paham lah, dan karena itu dia menganggap bahwa Roy Suryo itu sudah melakukan kriminalisasi terhadap Jokowi, dan kemudian Jokowi merasa sakit hati. Jadi Pak Iman menyarankan kepada Roy Suryo itu untuk segera minta maaf kepada Joko Widodo agar hidupnya dan keluarganya itu bisa hidup lebih tenang gitu. Pemerhati Telematika dan OCB Independen, Dr. KRMT Roy Suryo, mengungkapkan klaim dari pemerhati intelijen, Sri Raharja Chandra SRC, yang menyebut ada keterlibatan figur berinisial, Prof. P, yang merupakan mantan wakil menteri dan tokoh relawan Jokowi dalam pencetakan ijazah palsu Joko Widodo. Menurut Roy Suryo, pada Sabtu malam, tanggal 21 Juni tahun 2025, ia menerima dokumen dari SRC yang mendeskripsikan Prof. P dengan rekam jejak dari usaha fotokopi dan percetakan di sekitar Salemba. Nama Prof. P disebut memiliki hubungan erat dengan struktur relawan, sedulur Jaka, dan sebelumnya pernah mengirim pesan WhatsApp kepada Roy untuk meminta penghentian penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi. Roy mengklaim menyandingkan pesan ini dengan data latar belakang, termasuk usaha percetakan, untuk membentuk dugaan motivasi menyembunyikan fakta. Menurut Roy, dokumen itu sangat clear menjelaskan detail apa dan bagaimana sosok Profesor P. Dokumen itu juga disebut mencantumkan dua nama tambahan, yaitu Widodo dan Denny, yang sebelumnya diungkap kader senior PDIP dalam dugaan pemesanan pencetakan ijazah palsu Jokowi. Tuntutan terhadap Kapolri. Roy menegaskan dugaan ini perlu ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terkait janji program presisi untuk menindaklanjuti kasus ijazah palsu. Ia mendesak agar Polri membuka lagi investigasi atas penangkapan dua orang pada 2015 di Pasar Pramuka, serta insiden kebakaran pada tanggal 2 Desember tahun 2024. Indikasi temuan proses pencetakan ijazah palsu di Universitas Pasar Pramuka UPP ini, nama-nama makin cetowela-wela, ujar Roy dikutip pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, baik Prof. P dan Polri, maupun pemilik ijazah, yaitu Jokowi Widodo. Baca juga, pasca serangan AS, pesawat misterius China dilaporkan mondar-mandir ke Iran. Pihak kepolisian diharapkan melakukan pendalaman dan membuka kembali penyelidikan terkait dugaan pencetakan ijazah palsu Jokowi. Kemudian, Profesor P dan pihak terkait diharapkan mengklarifikasi isi dokumen dan pernyataan dari SRC serta media, apakah benar atau tanpa dasar.